Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Priska Yunia dengan NIM 2041420066 dari kelas 3B D4 Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Malang, absen 24. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas dari mata kuliah OTK 3, yaitu pembahasan soal 1145 dari buku Jenkoplis. Jadi ini untuk soalnya sendiri yaitu fit fit sebesar 200 mol per jam mempunyai komposisi sebesar 42 mol persen heptana dan 58 mol persen etil benzena yang akan difraksionasi pada tekanan 101,3 kPa sehingga distilat yang dihasilkan adalah 97 mol persen heptana dan pada bottom menghasilkan 1,1 mol persen heptana. Feed ini masuk ke dalam tower dan dievaporasi parsial sehingga menghasilkan 40 mol persen liquid dan 60 mol persen vapor. Data equilibrium diberikan pada grafik pada problem 11,1142. Pertanyaannya adalah A yaitu mol per jam distila dan bottom, B minimum reflux ratio RM, C minimum step dan tray theoretical pada total reflux, dan dia adalah nomor jumlah tray secara teoritikal yang dibutuhkan pada operasi reflux dengan rasio 2,5:1. Dari soal tersebut dapat kita gambarkan feed masuk sebesar 200 mol per jam dan XF-nya adalah 0,42. Pada bagian atas D tidak diketahui dan XD adalah 0,97. Untuk bagian B juga tidak diketahui dan XB adalah 0,011. Selanjutnya untuk menyelesaikan soal A, kita harus tentukan neraca massa. Neraca massanya yaitu rumusnya adalah F sama dengan D plus B. F-nya tadi diketahui 200 dan D dan B-nya tidak diketahui. Lalu dipindah ruaskan sehingga B sama dengan 200 min D. Selanjutnya adalah neraca massa komponen. Dengan rumus F kali XF sama dengan D kali XD plus B kali XB. F dan XF tadi diketahui dan kemudian dimasukkan nilainya yaitu 200 dikali 0,42, XD diketahui sebesar 0,97 dikali D, dan XB diketahui 0,011 dikali B. Karena tadi kita mempunyai persamaan B di persamaan neraca massa, B dapat kita masukkan nilainya sehingga nanti bisa disubstitusi sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita pindah ruas untuk mencari nilai D sehingga ditemukan nilai D sebesar 85,2972. Nah, setelah D ini ditemukan, kita bisa mencari nilai B yaitu dengan cara neraca massa ini sehingga B diketahui nilainya adalah 114,7028. Jadi nilai distilat sebesar 85,2972 mol per jam dan pada bottom nilainya adalah 114,7028 mol per jam. Nah, ini adalah tabel data equilibrium pada soal 1142. Ini nantinya digunakan untuk membuat grafik. Kita ambil nilainya ini, XH dan YH. Nah, lalu untuk menjawab soal B, kita menggambar grafik dari tabel yang sebelumnya, sehingga digambarkan grafik seperti ini. Ini untuk nilai XH-nya, dan ini untuk nilai Y-nya. Lalu, tadi kita akan memiliki nilai XB, XF, dan XD. Kita tarik garis seperti ini. Nilai XB tadi adalah 0,11, XF 0,42, dan XD adalah 0,97. Lalu kita mencari kemiringan atau slope dari rumus ini. Q line sama dengan
Q per Q min 1. Q-nya tadi adalah 0,4 per 0,4 min 1 sehingga ditemukan Q line adalah min 0,667. Untuk mengetahui kemiringan sudutnya, kita bisa menggunakan rumus seperti ini sehingga ditemukan nilai min 33,7 derajat. Nah, pada grafik dapat digambarkan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa menggambar garis y-intercept dengan menarik garis dari XD sampai ke titik ini, kemudian ditemukan nilai 0,36. Nah, ini 0,36 ini adalah y-intercept. Nah, lalu selanjutnya dapat diketahui bahwa rumus untuk mencari minimum reflux adalah sebagai berikut. Kita masukkan nilai intercept-nya tadi ini adalah 0,36 sama dengan XD per RM plus 1. XD-nya tadi adalah 0,97, kemudian RM kita pindah ruaskan ke ruas kiri, sehingga ditemukan seperti ini, dan setelah dilakukan perhitungan, RM hasilnya adalah 1,6944 atau saya bulatkan menjadi 1,7. Sehingga minimum reflux ratio atau LM adalah 1,7. Selanjutnya adalah soal E, yaitu langkah minimum dan tray theoretical. Sama seperti tadi, kita menggambar grafik dari data equilibrium, kemudian kita menarik garis seperti ini. Kemudian kita menggambar tray seperti ini dan kita hitung berapa banyak tray yang ada di grafik tersebut. Setelah saya hitung, ini ada 7,5. Nah, teoriticalnya adalah 7,5 sehingga dapat diketahui tray theoretical plus tray boiler tinggal dikurangi dengan 1, yaitu 7,5 dikurangi 1, sehingga theoretical tray-nya adalah sebesar 6,5. Lalu untuk soal D, yaitu tray theoretical yang diperlukan untuk reflux ratio dengan perbandingan 2,5:1. Nah, kita bisa menggambar grafik seperti tadi, seperti ini. Kemudian kita menarik garis XB, XF, dan XD. Lalu kita juga harus mengetahui slope, sama seperti tadi, yaitu kemiringannya adalah sebesar min 33,7 derajat. Seperti ini. Lalu kita mencari y-intercept-nya. XD tadi diketahui adalah 0,97 dan RM-nya adalah 2,5 karena perbandingannya itu 2,5:1. Y-intercept-nya ini diketahui 0,2771. Nah, dari sini kita bisa menarik garis y-intercept. Nah, dari garis XD ini kita tarik garis di sumbu Y, yaitu 0,2771, sehingga garisnya itu seperti ini. Selanjutnya, kita menarik garis. Selanjutnya, kita menarik garis stripping dari garis XB ini ke titik temu antara garis ini, garis kemiringan dan y-intercept. Sehingga garisnya itu seperti ini. Kemudian, kita bisa menggambar tray-nya, yaitu menggambar anak tangga seperti ini. Setelah saya gambar, didapatkan tray-nya itu ada 11. Jadi, jumlah tray yang dibutuhkan itu ada 11. Demikian penyelesaian soal 1145 dari buku Jane Koplis yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.